Tadi sudah saya sampaikan bahwa gugatan itu kan kumulatif ya. Jadi di samping gugatan cerai juga di dalamnya itu ada gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Yang jelas kalau hakim sudah menemukan bukti yang jelas ya, mungkin nanti pengadilan agama melalui majelis tersebut yang mengambil sikap. Tapi Oma ada komunikasi nggak sih? Maksudnya Oma dan keluarga ada komunikasi nggak sih sama Kang Sule? Nggak ada ya. Itu haknya dia. Keluarga itu bukan konsumsi publik, ya, bukan konsumsi publik. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa tentang hal ini. Apapun yang terjadi, doakan yang terbaik. Kalau harta gonogini itu kan digugat setelah terjadi perceraian ya. Jadi itu kembali lagi ke para pihaknya. Apakah nanti akan diajukan di pengadilan atau mau diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan. No komen lah. Kan walaupun saya tahu kau nggak bakal ngomong, janganlah, itu menyangkut privasi orang, nggak boleh. Menurut saya nggak mau kayak gitu. Yang jelas mungkin ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya saya memaklumi lah karena Natali ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Teka-teki permasalahan keluarga Natalie Holscher dan sang suami Sule akhirnya terjawab sudah. Setelah lama bungkam, secara mengejutkan, tiba-tiba Natalie akhirnya melayangkan gugatan cerainya terhadap Sule di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pernikahan kedua Sule dengan Natalie yang baru berjalan 1,5 tahun, kini nampaknya harus kembali diterpa badai ujian. Sebelumnya siapa sangka 5 bulan pasca menikah, kerikil-kerikil rumah tangga juga sempat terlihat saat Natalie yang saat itu memutuskan untuk pertama kalinya keluar dari rumah Sule sebelum akhirnya diselesaikan hingga kembali harmonis. Lantas, sebesar apakah sebenarnya polemik yang terjadi saat ini dalam rumah tangga Sule dan Natalie? Benarkah alasan Natalie hingga memutuskan menggugat cerai Sule lantaran sudah sangat kecewa terhadap sikap Sule sebagai imamnya yang dianggap tidak bisa menengahi permasalahannya dengan putri sambungnya, yaitu Putri Delina? Ataukah ada alasan lain yang belum diungkapkan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Imbas dari konfliknya dengan Putri Delina yang sempat ramai dibicarakan di sosial media, Natalie Holscher akhirnya secara resmi melayangkan gugatan cerainya pada Enti Sutisna atau Sule di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pertanggal 5 Juli 2022 kemarin. Diketahui menurut keterangan pihak pengadilan dalam gugatan cerainya, Natalie turut menuntut hak asuh hingga nafkah anak kepada Sule. Lantas, benarkah gugatan cerai Natalie Holscher terhadap Sule itu adalah karena ketidakcocokan Natalie dengan Putri Delina? Memang betul, Pengadilan Agama Cikarang telah menerima perkara ekotnya. Ya. Dengan jenis perkara itu cerai gugat, di dalamnya kumulasi dengan hak asuh anak dan nafkah anak berdasarkan surat gugatan tertanggal 3 Juli 2022. Yang saya lihat memang di dalamnya itu para pihaknya itu adalah Natalia ya Holscher, kebetulan memakai kuasa hukum yaitu Mazhab Besar Surya Sarjana Hukum sebagai kuasa hukum penggugat, menggugat saudara Sutisna Bindodo Mulyana sebagai tergugat. Jadi setelah perkara ekot itu masuk ke Pengadilan Agama Cikarang, oleh kami diverifikasi, kemudian diberi nomor 2145-PDT-G-2022-PA Cikarang
dan telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022. Kalau terkait alasannya itu bukan kewenangan kami Pak ya, itu kan karena terkait materi, jadi nanti Bapak atau Ibu bisa menanyakan langsung kepada para pihak. Nah, untuk sidang pertamanya setelah ditunjuk majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang, kemudian majelis hakim menentukan hari dan tanggal sidangnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat. Persidangan kalau memang nanti di dalam persidangan pihak tergugat tidak hadir, akan dipanggil lagi, diperintahkan oleh ketua majelis untuk memanggil pihak tergugat. Nah, nanti untuk selanjutnya itu kewenangan majelis sebenarnya. Jadi berapa kalinya, yang jelas kalau hakim sudah menemukan bukti yang jelas, ya mungkin nanti pengadilan agama melalui majelis tersebut yang mengambil sikap. Bu Natali ini ingin menggugat bahwa anaknya itu supaya ikut kepada ibunya, dan terkait nafkahnya nanti diminta berapa di dalam gugatan supaya diberikan oleh suaminya. Sehat, alhamdulillah. Yuk pelan-pelan, hati-hati. Maaf ya, aku nggak bisa ngomong dulu. Maaf ya semuanya ya. Kenapa teh? Kenapa mau cerita teh? Iya. Pokoknya yang penting doain aja yang terbaik. Buat susu Azam. Emang Permisi mas. ya, tolong makasih. Tanya aja yang di sana ya. Bon, sehat-sehat Bun ya. Terima kasih doanya, doa terbaik ya. Amin. Teh Azam gimana kabarnya teh? Azam ada di ini, ada di mobil. Terima kasih. Sementara itu, tidak tinggal diam dengan perceraian yang kini dihadapi oleh sang cucu, Nenek Natalie Holscher pun akhirnya turut angkat bicara. Ia mewakili keluarga mengaku kaget dengan keputusan Natalie yang menggugat cerai Sule. Ironisnya, kata-kata itulah yang terluncur dari Oma Natalie Holscher akan kehidupan yang kini sedang dijalani oleh cucu tercintanya. Kendati demikian, pihak keluarga mengaku tidak mau turut campur perihal gonjang-ganjing rumah tangga Natalie, meski Sule belum juga terlihat menengahi permasalahan rumah tangganya yang sedang ramai disoroti oleh warganet. Lantas, sebesar apakah sebenarnya polemik yang terjadi dalam rumah tangga Natalie dengan Sule hingga berujung di bibir jurang perceraian? Assalamualaikum. Enggak, Kang Sulaiman enggak? Enggak ada kerja. Oh, mungkin Tata atau siapa? Pulangnya kapan ya? Enggak tahu. Resepnya apa sih Oma? Mungkin kayak ke Natali, kayaknya punya masalah kelihatannya yang Santai aja ya. Iya. Kita semua keluarga gitu. Alah, biar saya no comment aja, semua persoalan dia yang dihadapi ini saya no comment saja. Kita sebagai orang tua mendoakan saya yang terbaik. Untuk itu. Saya rasa semua masalah ini semua manusia juga pernah ngalami. Ya, versinya apa? Ya kan? Benar kan? Keluarga sih no comment aja, gimana mereka aja lah. Yang terbaik saja. Kita hanya mendengar dan mengikuti saja dah. Ya kalau saya lihat kayak ironis banget ya. Tapi itu kenyataan hidup. Mau bilang apa kita sebagai manusia? Jangan. Tuhan bilang ya selesai ya. Kalau enggak kita nggak tahu lah. Itu yang saya bilang berkali-kali. Rencana Tuhan siapa yang bisa rubah? Mampu nggak lo? Enggak. Di luar dugaan. karena melihat Sule yang begitu baik atau Iya. apa Oma melihatnya harmonis kok tiba-tiba begini? Ya wajar lah, kalau itu kan normal saja. Kalau kita kan luar dugaan nggak ngerti kok begini ya. Tapi ya itu yang terjadi gimana? Tapi Oma ada komunikasi nggak sih? Maksudnya Oma dan keluarga ada komunikasi nggak sih sama Kang Sule? Nggak ada ya. Itu haknya dia. Selesai ya. Kalau nggak kita nggak tahu lah.
Soalnya kalau misalkan mereka baik-baik aja kok. Kalau misalnya minta maaf, memang dari dulu selalu ngomong minta maaf. Kalau bunda ada salah, bunda masih belajar. Selalu itu, setiap aku peluk Putri, selalu aku minta maaf. Bunda masih banyak belajar, intinya itu. Tolong dimengerti gitu. Karena memang sebelumnya juga aku kan bukan ya single gitu loh, belum menjadi ibu yang sebenarnya. Belum pernah menjadi iya, ibu. jadi masih banyak belajar. Ya. Nggak ada kurang komunikasi sih, aku selalu ngomong sama Putri kalau ada apa-apa cerita sama bunda, udah gitu aja. Deket banget. Kalau Aiki baik banget, selalu pengen bikin bundanya itu tertawa terus gitu. Kalau Iki tuh the best, jadi dia ngelawak mulu, dikit-dikit bunda masa iya gini, jadi bundanya ketawa lagi. Sebenarnya nggak sulit kalau kita mau mencoba gitu. Jadi intinya ya tetap aja balik lagi ya, aku masih mau mencoba, masih mau belajar lebih dalam lagi, mengenal satu sama lain karakternya, karena kan nggak cuma satu anak, ini kan ada 4 anak gitu loh. Jadi aku harus, oh yang Iki kayak gini tipikalnya, oh Putri kayak gini, oh Rizwan kayak gini tipikalnya. Jadi aku masih belajar satu-satu tipikal anak-anak masing-masing. Iya, doain aja yang terbaik, semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa amin ya Ti. bisa curhat lagi kayak dulu gitu aja. Doain aja yang terbaik. Perjalanan cinta Sule dan Natalie biasa terbilang serba instan. Setelah menjalin asmara selama 3 bulan, keduanya lalu sepakat untuk meresmikan hubungan mereka sebagai sepasang suami istri pada tanggal 15 November 2020 silam. Namun siapa sangka, 5 bulan pasca menikah, kerikil dalam rumah tangga mereka sempat mencuat manakala Natalie yang saat itu memutuskan untuk pertama kalinya keluar dari rumah Sule karena adanya permasalahan atas kesalahpahaman orang ketiga. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Masalah itu nyatanya dapat diselesaikan dengan baik oleh Sule hingga membuat Natalie luluh dan kembali ke pelukan Sule. Dan keluarnya Natalie dari rumah Sule untuk kedua kalinya ini nampaknya lebih pelik karena diketahui sebelum akhirnya Natalie memutuskan menggugat Sule, dirinya sempat berkonflik dengan Putri Delina, anak sambungnya. Lantas, benarkah alasan Natalie kini hingga sampai menggugat Sule lantaran kecewa kepada sikap sang suami karena tidak mampu adil menengahi permasalahannya dengan Putri? Ataukah ada permasalahan lain yang lebih pelik di antara Sule dengan Natalie? Jadi mungkin intinya beginilah ya dari semuanya. Di bulan puasa ini kan bulan yang suci lah ya, kita nggak baik untuk saling mencaci, maki, dan saling menjelekkan. Intinya mungkin gini, dari pihak keluarga Natalie sudah minta maaf, dan saya secara pribadi juga sudah memaafkan dengan apa mungkin mereka emosi dan yang lain-lain. Terus keluarga juga alhamdulillah udah bisa saya redam. Dan mungkin di sini saya menghimbau kepada para wartawan lah, wartawati semuanya untuk tidak memberitakan yang aneh-aneh gitu kan, banyak yang aneh lah gitu ya. Yang jelas mungkin ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya saya memaklumi lah karena Natalie ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget sebagai istri karena dia belum pernah merasakan menikah ya, berumah tangga. Mungkin terbawa lah, jadi berasanya dia masih pacaran lah ya. Kalau yang masih pacaran itu kan pasti mengekspresikannya itu ke sesuatu hal yang ya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natalie, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah, karena apapun itu imam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Yang jelas ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua lah ya. Jadi kalau masalah keluarga ya cukup kita yang tahu, jangan share-share ke media sosial gitu. Dan Natalie juga nggak salah sebetulnya kan,
Yang salah itu tetap saya, karena ditimbulkan permasalahannya itu kan dari saya. Tapi mungkin karena tidak bisa menahan emosi, yang akhirnya dia men-share itulah ke media sosial media. Tapi ya dia juga udah minta maaf sama saya, sama-sama lah gitu. Sama-sama kita belajar dalam membangun rumah tangga ini. Yang penting ya berumah tangga itu kan harus sabar. Sesuatu hal itu tidak ada rumah tangga yang tidak ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Mungkin karena situasinya yang berbeda gitu. Umur saya yang sekian, Natali yang ya jauh berbeda gitu. Dia baru dalam rumah tangga, ya jadinya lah ya seperti ini. Tapi saya harap sih ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua lah ya. Yang jelas tidak ada kebencian lah dari anak-anak untuk bundanya. Keluarga itu bukan konsumsi publik, ya, bukan konsumsi publik. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa tentang hal ini. Apapun yang terjadi, doakan yang terbaik. Itu aja lah, ya. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.